Pemirsa, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai Omikron ini juga sudah bergabung juga untuk bisa ikut perbincangan kita kali ini adalah Dr. Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Diki. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri dan semuanya. Baik, Pak Diki Budiman, yang kami dengar Omikron ini juga sudah masuk ke Australia. Seperti apa informasi-informasi terbaru yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Diki mengenai hal ini? Ya, ini terdeteksi sebenarnya kedatangannya hari Sabtu kemarin. Dari Afrika Selatan ada 14 penumpang sebenarnya dari Afrika Selatan, dan 2 dideteksi positif ya, karena di sini ketika PCR positif langsung di genome sequencing dan terdeteksi membawa varian Omicron. Jadi seluruh penumpang yang sisanya 260 dengan kru juga akhirnya diisolasi saat ini, di karantina selama 2 minggu. Jadi pemerintah di sini menetapkan bahwa masa karantina tidak 7 hari lagi untuk dalam kaitan kewaspadaan atau respon awal dari Omicron ini menjadi kembali 2 minggu untuk kasus yang kontak maupun yang terdeteksi. Dan 2 orang ini asimptomatik dan juga sudah, karena memang kan umumnya sekarang kalau sudah melakukan perjalanan harus dalam kondisi vaksinasi penuh. Ya. Ini sekali lagi menegaskan Mbak Putri ya, bahwa sebagaimana juga WHO juga sudah menyampaikan bahwa Omicron ini bisa menginfeksi orang yang sudah divaksinasi penuh dan bisa menularkan pada juga orang yang juga sudah divaksinasi. Jadi kalau dalam epidemiologi itu, kalau tingkatan paling tinggi itu sebetulnya paling rawan itu adalah penularan dari orang yang belum divaksinasi kepada orang yang belum divaksinasi. Nah, kalau kaitan dengan Omicron ini, yang sudah divaksinasi pun ternyata bisa menularkan sangat mudah, itu relatif sangat mudah, walaupun sangat mudahnya berapa persennya ini yang masih harus dilihat. Dan ini yang membuat kenapa juga menjadi salah satu kekhawatiran dari Omicron ini, karena dia bisa mereinfeksi juga termasuk orang-orang yang sudah jadi penyintas. Sejauh ini itu Mbak Putri, dan responnya saat ini tampaknya pemerintah Australia juga sudah menetapkan sama seperti Indonesia yang akan menutup akses sementara waktu mungkin 2 minggu ke depan untuk dari negara-negara yang sedang terjangkit. Dr. Diki Budiman, dari informasi sementara, apakah ada gejala-gejala berbeda yang dirasakan oleh para pasien yang terjangkit Omicron itu dibandingkan dengan mereka yang memang terjangkit virus-virus sebelumnya atau varian virus sebelumnya? Data dari Afrika Selatan sebetulnya salah satu dokter yang menangani mengatakan mild, namun sekali lagi kalau untuk menyimpulkan terlalu dini ya, karena biasanya progres dari satu infeksi untuk bisa menjadi parah, apalagi kalau bicara masalah fatalitas atau kematian, itu perlu setidaknya 2 minggu lagi lah, paling cepat 2 minggu lagi, atau paling bagus kita tunggu 4 minggu lagi. Tapi sembari menunggu tentu kita harus melakukan mitigasi ya, pencegahan. Dan satu hal yang penting ya Mbak Putri ya, kalau bicara dalam konteks epidemiologi, varian apapun, sebelum bicara keparahan atau fatalitas atau kematian, misalnya begini, oh ini kan nggak parah, oh ini kan nggak menyebabkan kematian, tapi selama dia itu sudah terbukti begitu cepat menular, ini akan jadi masalah public health ya. Karena apa? Ketika dia cepat menular, apalagi sedikit saya mengkoreksi sedikit saja pernyataan awal tadi di TV One bahwa ini potensinya 500% lebih cepat menular dibandingkan virus asli liar yang di Wuhan ya, bukan Delta. Kalau ke Deltanya mungkin ya kita sedang hitunglah, tapi kurang lebih pasti di atas Delta ini saat ini ya, hanya berapanya belum tahu. Tapi kalau jangankan lebih dari Delta, sama dengan Delta saja, Delta itu udah sangat serius. Nah, kalau dia cepat menular, berarti kalau bicara katakanlah angka kematiannya hanya 1% kok COVID ini. Ya 1% dari 100 dengan 1% dari 100.000 tentu besar bedanya jumlahnya. Dan bicara misalnya keparahan, oh ini yang dirawat di rumah sakit umumnya memang kalau COVID ini antara 15-20% misalnya, atau yang masuk ICU kira-kira 5%. Tapi 5% dari 10.000 dengan 5% dari 100.000 atau bahkan 1 juta,
ya itu akan membebani Baik. fasilitas kesehatan Ya. gitu. Baik, Pak Diki, sebelum saya mendapatkan keterangan dari Dr. Yusuf, tapi mungkin Pak Diki bisa juga memberikan keterangan kepada kami, tes jenis apa, apakah memang PCR konvensional yang digunakan kepada mereka, para turis ataupun juga para pendatang dari Afrika tersebut, sehingga kemudian terdeteksi mereka terjangkit virus Omikron ini? Sejauh ini masih ya, walaupun ada kekhawatiran yang karena dia S deletion, dia hilang ya S-nya. Jadi tapi kan tipe dari pemeriksaan PCR ini kan biasanya ada dua ya. Jadi tampaknya negara-negara yang berhasil memilih penerapan mesin PCR yang bisa mendeteksi tidak hanya S saja, tapi komponen gen lain. Dan ini tampaknya juga harus kita terapkan. Sejauh ini juga rapid test antigen masih dianggap cukup sensitif ya, cukup sensitif. Sejauh ini ya kita masih berpegang pada data awal. Baik, itu yang mengkhawatirkan Dr. Yusuf kalau Anda kata memang ternyata varian ini lemah ataupun juga tidak bisa terdeteksi dengan PCR konvensional seperti yang selama ini dikabarkan.